2024 sudah sampai di ujungnya. Tahun di mana setiap hari menjadi perjalanan yang berarti bagi kita semua. Setiap hari menjadi kesempatan untuk kita menjadi lebih baik. Begitu pula bagi Polres Ponorogo. 2024 menjadi tahun istimewa di mana banyak peristiwa yang terjadi sampai perjalanan di ujung tahun ini. Dimulai dari bulan Januari. Januari 2024 ini bukan saja menjadi awal tahun, tetapi juga menjadi awal kepemimpinan AKBP Anton Prasetyo sebagai Kapolres Ponorogo. Fokus pada penertiban knalpot brong dan balap liar menjadi gerakan pertamanya dalam upaya menjaga Harkamtibmas di Kabupaten Ponorogo. Dengan membangun satgas anti knalpot brong dan juga menggelarkan patroli antisipasi balap liar setiap pekannya, AKBP Anton berhasil menekan angka knalpot brong dan balap liar dari tiap patroli yang dilaksanakan. Februari menjadi bulan politik pertama di tahun ini, di mana pemilihan presiden dilaksanakan pada bulan kedua ini. Upaya pemeliharaan Kamtibmas untuk mewujudkan pemilu damai di Kabupaten Ponorogo turut dilakukan. Polres Ponorogo bersinergi dengan instansi terkait terjunkan personil dalam jumlah besar guna mengamankan pemilihan presiden di Kabupaten Ponorogo. Pada akhirnya, kerja keras personil membuahkan hasil. Sampai pemilu selesai dilaksanakan, kondusivitas di Kabupaten Ponorogo bisa terjaga aman terkendali. Ramadan di tahun ini bertepatan dengan bulan Maret. Operasi kepolisian mulai dilaksanakan. Selama 14 hari operasi keselamatan Semeru digelar dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Keberkahan bulan Ramadan pun juga tak disia-siakan. Kegiatan-kegiatan Polres Ponorogo bersama masyarakat juga mengiringi berjalannya bulan Ramadan di tahun ini. Setelah 1 bulan mengarungi bulan Ramadan, hari kemenangan bagi umat Muslim tiba di bulan April. Perayaan Idul Fitri sekaligus mudik hari raya menjadi tugas selanjutnya bagi Polres Ponorogo. Operasi kepolisian kembali digelar dengan sandi Ketupat Semeru. Tujuan dari operasi ini tak lain untuk melaksanakan pengamanan dan pelayanan bagi pemudik pada Hari Raya Idul Fitri. Kegiatan-kegiatan lainnya juga dilaksanakan demi tetap terjaganya Harkamtibmas pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri kali ini. Di antaranya seperti sosialisasi dan patroli balang udara dan juga pemusnahan barang bukti yang disita dalam KRYD. Selain tugas dan tanggung jawab dalam pengamanan, Polres Ponorogo juga tak lupa pada kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Pada bulan Mei, Polres Ponorogo melaksanakan kegiatan screening katarak dan bibir sumbing untuk warga masyarakat Kabupaten Ponorogo. Sebanyak 6 pasien katarak dan 1 anak bibir sumbing telah terbantu dengan adanya operasi katarak dan bibir sumbing dari Polres Ponorogo. Pada pertengahan tahun 2024 ini, Kabupaten Ponorogo mengalami musim kemarau panjang. Kekeringan menjadi keresahan bagi masyarakat di beberapa wilayah di Kabupaten Ponorogo. Hal inilah yang menjadi alasan Polres Ponorogo mulai bergerak membantu masyarakat yang merasakan kekeringan dan sulit mendapatkan
mendapatkan air bersih. Sebanyak 4 sumur berhasil dibangun di wilayah yang mengalami kekeringan. Kapolda Jawa Timur turut meresmikan 4 sumur dalam tersebut yang berada di wilayah Kecamatan Balong. Selain pembangunan sumur dalam yang menjadi salah satu rangkaian Hari Bayangkara, Polres Ponorogo juga mengadakan beberapa kegiatan untuk memeriahkan rangkaian Hari Bayangkara, di antaranya ialah bakti sosial, kejuaraan badminton Kapolres Cup, Pahareta Hard Enduro, olahraga bersama TNI Polri, donor darah, dan kegiatan lainnya. Tepat 1 Juli 2024, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertambah usia menjadi 78 tahun. 78 tentu bukan angka yang sedikit. Usia 78 tahun menggambarkan bagaimana perjalanan dan perjuangan Polri untuk bisa sampai di titik saat ini. Tapi panjangnya perjalanan yang telah dilalui tentu bukan alasan Polri untuk berhenti berinovasi dan berhenti menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Momen ini juga justru menggambarkan kematangan Polri dalam profesionalitas sebagai pengayom masyarakat. Bulan ini juga bertepatan dengan Tahun Baru Islam. Bulan Muharram atau yang sering disebut bulan Suro pada tahun ini bertepatan dengan bulan Juli. Suroan atau Suron Agung menjadi kegiatan tahunan bagi 2 perguruan silat besar yang ada di Kabupaten Ponorogo. Pengamanan ekstra harus dilakukan demi tetap terjaganya Kamtibmas di Ponorogo. Selain itu, operasi kepolisian juga turut dilaksanakan pada bulan ini. Kali ini, giliran operasi Patuh Semeru yang harus dilaksanakan oleh segenap personil Polres Ponorogo guna meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas dan mengurangi angka kejadian kecelakaan di Kabupaten Ponorogo. Agustus menjadi bulan di mana Indonesia merayakan hari kemerdekaannya yang ke-79. Polres Ponorogo turut serta dalam perayaan kemerdekaan Indonesia dengan memberikan makan siang gratis bagi masyarakat Kabupaten Ponorogo. Selain itu, bulan ini juga menjadi persiapan awal Polres Ponorogo dalam memasuki bulan politik diadakannya Pilkada serentak. Maka dari itu, digelarlah operasi Mantap Praja guna mewujudkan pemilu damai di Kabupaten Ponorogo. Kemarau panjang masih menjadi keresahan bagi beberapa warga yang tinggal di dataran tinggi hingga bulan September. Sulitnya akses air bersih menjadi masalah utama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cepat, Polres Ponorogo bersinergi dengan instansi terkait menggelakkan aksi pendistribusian air bersih di tempat-tempat yang mengalami kekurangan air bersih. Selain itu, pada bulan September ini menjadi bulan di mana pertama kalinya Polres Ponorogo
bersama KPDP memfasilitasi para pembalap yang ada di Kabupaten Ponorogo dengan sirkuit sementara. Hal ini sekaligus juga menjadi cara Polres Ponorogo untuk menekan angka balapan liar di Kabupaten Ponorogo dengan menyediakan fasilitas balapan bagi pembalap yang ingin menyalurkan hobinya dengan cara yang lebih tepat. Pilkada semakin dekat. Persiapan-persiapan menuju acara inti semakin gencar dilakukan. Polres Ponorogo sebagai fungsi pengamanan pada pilkada kali ini juga mulai melaksanakan persiapan, mulai dari pengamanan debat terbuka calon bupati dan juga pendistribusian rompi anti sayat untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi pada personil Polres Ponorogo ketika pilkada dilaksanakan. Pada bulan ini, Polres Ponorogo juga berhasil mengungkap 3 kasus sekaligus pada 1 bulan, mulai dari illegal logging, penipuan, dan penggelapan, serta kasus pencurian dengan kekerasan. Tak lupa pada kegiatan sosial. Pada Oktober ini, Polres Ponorogo juga mengadakan sunat massal gratis bagi ratusan warga Kabupaten Ponorogo. Akhirnya, acara utama dari pilkada telah tiba. Pergeseran pasukan untuk pengamanan TPS mulai dilakukan. Berkat kerja keras personil pada saat sebelum, selama, dan setelah pilkada, Polres Ponorogo berhasil mewujudkan pilkada serentak yang aman dan damai di wilayah Kabupaten Ponorogo. Bulan ini juga Polri menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Indonesia pada ketahanan pangan nasional. Kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung ketahanan pangan mulai digalakan di setiap sektor. Selain ketahanan pangan, program makan siang gratis juga menjadi program utama Presiden Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Polres Ponorogo turut andil dalam hal ini. Beberapa kegiatan dilaksanakan dengan tema senada. Meskipun musim hujan tiba di penghujung tahun, ternyata masih ada beberapa wilayah yang mengalami kekurangan air bersih di Kabupaten Ponorogo. Lagi, Polres Ponorogo menjadikan warga yang kesulitan air bersih sebagai atensi utama yang harus diprioritaskan. Pada waktu dekat juga, Polres Ponorogo membangun 4 sumur dalam di beberapa wilayah di Kabupaten Ponorogo untuk mengatasi hal tersebut. Sayangnya, pada bulan Desember ini, curah hujan di Kabupaten Ponorogo sedikit ekstrim, sehingga beberapa wilayah di Kabupaten Ponorogo terdampak banjir. Turun untuk membantu saudara kita yang terkena banjir bukan lagi sebuah pilihan, tetapi menjadi keharusan bagi Polres Ponorogo sebagai pengayom masyarakat. Berbagai kegiatan dilakukan guna meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir. Pada akhir tahun, acara Bumi Reog berzikir menjadi hajat besar bagi Kabupaten Ponorogo. Pengamanan maksimal dengan menurunkan
ratusan personil guna mengamankan giat tersebut. Berbagai macam respon positif muncul dari masyarakat karena kondusifnya situasi saat acara berlangsung. Sebagai giat penutup, Polres Ponorogo menggelar press conference akhir tahun yang sekaligus menjadi ajang evaluasi dari hasil kerja Polres Ponorogo selama setahun terakhir. Tahun ini telah memberi kita banyak pelajaran dan pencapaian. Meski ada rintangan, kita tetap melangkah maju. Semoga apa yang kita telah capai menjadi pijakan untuk meraih kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Terima kasih atas segala kontribusi dan kerjasama yang luar biasa. Mari songsong tahun baru dengan semangat baru untuk terus memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Ponorogo.